Titik terang penanganan pandemi di seluruh dunia termasuk Indonesia baru muncul pada awal tahun 2021. Tepat di bulan Januari tanggal 13, Indonesia mulai menyuntikkan vaksin COVID-19 untuk pertama kalinya kepada Presiden Joko Widodo di Istana Bogor menggunakan jenis vaksin Sinovac. Selain presiden dan pejabat pemerintahan, beberapa figur publik juga hadir untuk mendapat suntikan vaksinasi pertama dari pemerintah. Sejak saat itu, vaksinasi mulai dilakukan secara bertahap, mulai dari nakes hingga masyarakat luas. Upaya penanganan pandemi COVID-19 masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah Indonesia di tahun 2021. Pemberian vaksinasi menjadi salah satu cara untuk bisa segera membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Pemerintah pun berusaha melobi sejumlah negara produsen yang vaksinnya telah lulus uji klinis tahap ketiga untuk memastikan keamanan dan juga efikasinya. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah baru mendapatkan kepastian dari 4 produsen vaksin COVID-19 yang sanggup mengirimkan vaksinnya ke Indonesia pada tahun 2021, yaitu Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan Pfizer. Mereka mengirimkan pertama kali 1,2 juta dosis vaksin itu di awal Desember, 6 Desember, dan kemudian dikirimkan lagi itu pada akhir Desember sebanyak 1,8 juta. Jadi dengan 3 juta itu artinya kita sudah siap ya untuk melakukan vaksinasi di Januari kan, karena pada waktu itu pemerintah mengatakan bahwa kita akan memulai vaksinasi pada bulan Januari. Ya. Artis Mona Ratuliu yang sempat terkonfirmasi positif COVID adalah salah satu publik figur yang sangat mendukung pelaksanaan vaksinasi. Meski sempat ragu untuk berpartisipasi, Mona mengatakan vaksinasi membuat dirinya dan keluarga merasa lebih nyaman untuk beraktivitas dan bekerja di tengah pandemi. Lebih nyaman ya, lebih berani ya. Aku lebih berani untuk terima pekerjaan-pekerjaan karena kan saat aku menerima pekerjaan kan aku membawa resiko pulang ke rumah ya. Jadi setelah vaksinasi aku lihat juga udah mulai, terutama di Jakarta udah mulai menyeluruh gitu ya. Terus anak-anakku juga di rumah itu yang belum vaksin kan tinggal bayi-bayi nih, tinggal Numa sama Balin aja gitu. Penyuntikan vaksin COVID-19 masih berjalan dan terus dikawal agar tepat sasaran. Pemerintah Indonesia menargetkan 70% penduduk tervaksinasi tahun ini. Namun hingga akhir tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia yang sudah mendapat vaksin dosis lengkap baru mencapai 109 juta jiwa atau sekitar 50% dari total jumlah penduduk. Meski begitu, jumlah ini sudah melampaui target dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu 40%. Optimisme akan berakhirnya pandemi di tengah euforia vaksinasi seketika sirna saat pertengahan tahun 2021. Dunia kembali dihantam gelombang kedua COVID-19. Suasana duka dan mencekam menyelimuti Indonesia akibat gelombang kedua yang menyebar lewat varian Delta. Pemerintah menerapkan kebijakan PPKM darurat di beberapa wilayah, khususnya Jawa dan Bali. Dalam kurun waktu Juni hingga Agustus 2021, ribuan nyawa terenggut dan ratusan tenaga kesehatan berguguran. Bahkan puluhan tokoh turut menjadi korban saat gelombang kedua menghantam Indonesia. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman mengatakan, meski Indonesia telah melewati gelombang kedua pandemi, masih ada tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks memasuki tahun 2022. Target vaksinasi COVID-19 menjadi bertambah. Selain itu, potensi penurunan proteksi imunitas dapat terjadi pada kelompok rentan yang menerima vaksin dosis kedua pada bulan Juni hingga Agustus 2021. Terutama pada penerima vaksin 7 atau 6 bulan lalu dan dalam hal ini mereka dalam posisi rawan seperti lansia ataupun pelayan publik. Nah ini urgensinya adalah diberikan booster. Karena kalau tidak dengan ancaman bukan hanya Omikron atau varian lain, ini mereka akan mengalami potensi yang sangat mengalami perburukan. Diki menyarankan sebelum melakukan vaksinasi booster, pemerintah juga harus segera mempercepat target vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 hingga 11 tahun, serta remaja usia 12 hingga 17 tahun. Bila vaksinasi pada kelompok ini belum selesai, maka dikhawatirkan akan menimbulkan beban tambahan bagi pemerintah.
Terlebih, ancaman berkembangnya varian virus Omikron kian nyata di depan mata. Sebagai langkah antisipasi datangnya gelombang ketiga lewat varian Omikron, pemerintah melalui Menteri Kesehatan mulai menyiapkan infrastruktur genomic surveillance. Dalam hal ini, pemeriksaan whole genome sequencing untuk meningkatkan deteksi masuknya COVID-19 varian baru. Selain mempercepat vaksinasi, pemerintah terus menggencarkan pelaksanaan 3T dan menghimbau masyarakat agar disiplin menerapkan 5M. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan berlapis untuk mencegah penularan varian Omikron pada komunitas. Kerjasama semua pihak menjadi hal yang penting dalam upaya untuk pandemi ini bisa segera berlalu. Tim Liputan CNN Indonesia.